Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di Aisyu Elektronik. Kali ini saya ada di rumah pelanggan ya, sebuah TV tabung kembali dengan kerusakan seperti ini teman-teman ya. Gambar ngebelor ya, ini seperti itu ya, gak jelas. Kemudian ada garis di bagian atas seperti itu. Oke, kita akan buka TV-nya. TV-nya ini bermerek LG ya, Platron. Kita akan buka, lalu kita akan belajar bersama-sama menyelesaikan kasus TV kerusakan seperti ini ya. Gambarnya itu blobor ya kalau bahasa pasarannya ya. Gambar kurang jelas seperti itu. Tidak tahu bilang penampakan, ada penampakan tapi berbayang seperti itu. Kemudian ada garis di bagian atas. Oke teman-teman. Tapi sebelum saya lanjut buatkan tutorial ini ya. Jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe tadi, komen, dan jangan lupa kalau pekerjaan saya berhasil, silakan teman-teman bagikan agar bermanfaat buat para rekan-rekan dan para sahabat YouTube lainnya. Oke ya. Oke teman-teman ya, penampakan mesinnya untuk TV LG Platron seperti ini. Oke, saya akan saja langsung eksekusi teman-teman. Untuk prediksi saya biasanya kerusakan seperti itu ada kendala di tegangan video atau tegangan 180-nya. Biasa dia drop atau gimana kita belum tahu teman-teman ya, tapi itu prediksi saya ya. Kita akan lihat nanti apakah betul. Kemudian garis yang di atas itu tadi ada garis sekitaran 2 jari ya seperti ini. Itu biasanya faktor dari elko di blok vertikal yang elko pump up 35 volt 100 mikro itu biasanya kering teman-teman. Apakah betul perkataan saya? Kita akan buktikan ya. Saya coba cabut dulu mesinnya seperti ini. Nanti kita akan bersihkan ya, karena kondisi mesin ini sangat kotor sekali teman-teman ya. Oke, kita tarik saja keluar. Saya langsung saja melakukan pengecekan teman-teman ya. Untuk dua buah elko tadi yang saya katakan ya, elko tegangan 180 itu biasa saya berpengaruh juga teman-teman. Pada saat tegangan 180-nya bermasalah ya, itu sering sekali ya. Apalagi kalau jenis untuk TV LG seperti ini paling sering ya teman-teman. Nanti kita akan lihat ya apakah betul ya. Oke, saya tarik dulu mesinnya teman-teman ya. Sebentar kita akan bersihkan. Kita lihat-lihat dulu penampakan mesinnya ini di bagian depan ya. Untuk di bagian depan teman-teman ini saya sudah menemukan satu buah elko yang bermasalah ya teman-teman ya. Ini elko apa ya, nanti kita akan lihat berapa volt dia pakai. Saya lihat dulu. Oh 100 berapa ini teman-teman. Oh iya, ini elko plus ya, yang mengembung ya. Oke, nanti kita akan eksekusi. Kita lihat-lihat dulu untuk dari segi di bagian depan ya. Elko 180 nya teman-teman ini masih kalau dilihat dalam kondisi normal-normal saja ya, tapi kita belum melakukan pengecekan dengan menggunakan S-meter. Saya balikan saja langsung. Oke, kondisi mesinnya seperti ini teman-teman. TV ini belum pernah dikerjakan ya, artinya belum pernah mengalami kerusakan ya, baru kali ini ditandai dengan mesin-mesin seperti ini ya. Untuk area solderan masih sangat utuh. Kalau begitu saya akan langsung saja mengecek ya teman-teman ya. Kita cek saja langsung di elko 180-nya ya, yang ada di sini dan yang ada di bagian blok rangkaian ini ya teman-teman. Rangkaian ini kan ada elko 1 ya, ini ya, blok RGB ya. Kita cek saja dulu. Oke, saya tidak usah skip videonya teman-teman ya, langsung saja kita cek ya. Saya mau lihat dulu tegangan 180-nya. Saya takutnya kalau S-meter saya bisa rusak ya kalau masih ada muatan tegangan. Saya cek saja dulu apakah ada ya. Seperti ini, saya cari dulu. Tegangan 180 dia adanya di sini teman-teman. Nah, ini elko-nya ya. Ini. Kemudian ada elko di sini. Kita lihat. Oh, sudah tidak ada tegangan teman-teman ya. Oke, berarti sudah aman kita pakai S-meter untuk mengukurnya ya. Oke, saya cek teman-teman, saya nyalakan S-meter saya seperti ini.
Lalu kita cek ya. Ini ya. Oke teman-teman, saya katakan tadi berarti betul prediksi saya ya. Tegangan 180 bermasalah, itu disebabkan ada elko dari tegangan 180. Biasanya dia gunakan ini 254,7 mikro ya kalau nggak salah ya. Oke, ini sudah pasti kering. Inilah yang mengakibatkan gambarnya seperti itu, ngeblur tidak jelas ya. Kemudian garis yang ada di atas tadi itu biasanya kerusakannya ada di elko ini ya teman-teman, vertikal ya untuk pump up. Saya cari dulu di mana elko pump up-nya. Nah ini ya teman-teman, tuh berarti dua prediksi saya di awal video ternyata benar ya apa yang saya katakan. Oke, nah sekarang ini saya akan mengeksekusi semua elko yang bermasalah ya. Tadi ada elko plus di sini, ini ikut bermasalah juga teman-teman. Sebentar, ini bentar ya. Ya, oke. Udah kering ya, pasti. Ini pun pasti ya. Untuk elko plusnya tadi yang ada kelainan ya di ini, yang ini ya. Nah, ini udah pasti juga teman-teman ya. Oh sorry, bukan ya. Mana tadi itu elko plusnya? Saya lihat dulu ya. Oh yang ini ya. Ntar udah dapat ini ya. Oke. 3 buah elko yang mengalami permasalahan teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi, yang membuat gambar ngeblur seperti itu adalah tegangan 180 nya yang drop ya, sehingga gambarnya seperti itu tidak karuan ya, warnanya pun tidak karuan. Kemudian ada garis di bagian atas tadi yang saya katakan 2 jari, itu elko di pump up mengalami kekeringan, dan elko plusnya ini saya akan ganti juga. Oke, kalau begitu kita langsung eksekusi teman-teman. Saya akan panaskan solderan saya dulu, lalu kita akan eksekusi 3 buah elko nya. Oke teman-teman ya, 3 buah elko saya sudah cabut ya ini ya. Elko untuk pump up vertikal tadi yang bergaris ya, ada garis di bagian atas itu elko-nya ya. Nilainya 100 mikro 35 volt ya. Kemudian elko tegangan 180 nya tadi yang saya katakan ya, nilainya itu 250 volt 4,7 mikro. Dan satu buah elko plus ya, ini kakinya sudah seperti itu, 160 volt 47 mikro. Ini sekarang kita akan saya tes ulang lagi teman-teman ya, dengan menggunakan S-meter ya, untuk lebih memastikan kepada rekan-rekan bahwa prediksi saya yang saya katakan tadi ya ternyata benar ya teman-teman ya. Oke, coba perhatikan di ammeter saya cek dulu. Sebentar, agak goyang ya. Untuk elko plusnya tadi ya 160 volt 47 mikro seperti ini teman-teman ya. Ini saya nyalakan dulu. Oke, sudah nyala ya. Nah, sekarang kita cek seperti ini ya, perhatikan. Nah, itu kering ya teman-teman. Oke, 160 volt 47 mikro kering. Kemudian ini elko 254,7 mikro, elko tegangan 180 nya ya. Ini saya tes. Nah itu dia teman-teman, kering ya. Kita bolak-balik, jarum di S-meter saya pun tidak bergerak ya, seperti ini. Nih ya, nih. Oke. Kemudian elko di area vertikal ya, yang ada garis bagian atas tadi, sekitaran 2 jari ya. Oke, kita bolak-balik seperti itu, masih tetap juga tidak akan, jarumnya tidak akan naik karena memang elko-nya kering ya. Ya, 3 buah elko ya teman-teman ya. Sekarang saya sudah dapat nemu gantinya ya. Ini 3 buah elko juga untuk tegangan 160 nya ya teman-teman, tegangan plusnya ya yang mengalami kekeringan. Saya tes dengan menggunakan elko ya, elko baru ya teman-teman. Nah itu dia naik ya jarumnya. Kemudian elko pump up ya, saya biasanya sukanya pakai itu 50 volt 100 mikro ya teman-teman ya, sama saja voltnya lebih di atas. Nah jadi masalah ya, lebih bagus lagi. Ini kita tes ya. Nah itu ya, jalan ya. Kemudian elko untuk di area tegangan 180 nya ini ya, saya pakai 400 volt ya, lebih tinggi voltnya di atas ya, tidak apa-apa. Sama nilai kapasitasnya 4,7 mikro. Kita tes lagi seperti ini.
Nah itu ya, jarumnya naik. Oke, ketika 3 buah elko-nya saya akan pasang teman-teman. Setelah saya memasang, kita akan melihat hasil akhirnya. Oke, baik ya, pemasangan 3 buah elko saya sudah lakukan teman-teman. Sekarang kita akan sisa rapikan ya, seperti ini. Oke, elko yang kita ganti teman-teman ya, 180 elko palm up vertikal dan elko berflashnya yang 160 47 mikro. Oke, sekarang kita akan pasang ya. Kita akan tes langsung saja. Sini ya teman-teman. Oke, langsung kita saklar dia ya, kita nyalakan ya. Kita akan lihat hasil akhirnya di belakang. Saya cabut dulu solderan saya. Kita lihat apakah ya TV sudah nyala ya. Oke, sudah start teman-teman TV-nya. Kita lihat penampakan di depan ya. Ini ya. Nah itu teman-teman, resternya sudah jelas nampak ya. Itu untuk garis di bagian atas pun juga sudah tidak ada ya. Sisa saya finishing tutup, lalu kita akan lihat hasil akhirnya. Oke teman-teman ya, saya sudah rapikan TV-nya, saya sudah angkat kembali ke tempatnya. Sekarang saya mau tes ya TV-nya, kita akan lihat hasil gambarnya teman-teman. Sebentar ya, mudah-mudahan siarannya tidak kena hak cipta ya. Itu dia teman-teman ya, gambarnya sekarang sudah normal ya, tidak seperti lagi tadi ya. Saya cari siaran dulu ya yang tidak kena hak cipta ya. Sebentar, sabar. Ini aja teman-teman. Oke teman-teman ya, TV-nya sudah normal kembali ya. Kalaupun teman-teman pemula ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.